Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 10. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bentuk pangkat dan juga akar. Besar sudah share untuk latihan soalnya. Bagi yang belum mengerjakan silahkan dikerjakan lagi. Dan jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Nah, untuk pertemuan keempat kali ini kita akan melanjutkan membahas mengenai logaritma yang masih merupakan satu topik pembahasan dengan bentuk pangkat dan juga akar. Logaritma itu sendiri merupakan kebalikan dari pangkat. Di sini kita biasa menuliskannya A log B itu sama dengan C. Misalkan notasinya seperti itu. Nah, dibacanya itu logaritma B berbasis A itu sama dengan C. Artinya di sini yaitu A-nya itu merupakan basis atau bilangan pokok yang kalau di bentuk pangkat A-nya itu merupakan bilangan pokoknya juga. Nah, A log B sama dengan C itu kalau dalam bentuk pangkat kita bisa menuliskannya A pangkat C itu hasilnya adalah B. Nah, di sini A-nya merupakan bilangan pokok atau basis, sedangkan B-nya merupakan numerus. Jika A di sini itu tidak dituliskan, jika A di sini tidak ditulis, maka artinya 10. Contohnya, ada log 100. Di sini kan A-nya tidak ada ya, yang di atas ini, berarti artinya itu 10 log 100. Lalu contohnya 5 log 125 atau logaritma 125 berbasis 2 itu sama dengan berapa? Nah, kita bisa menghitungnya dengan cara seperti ini. Ini 5-nya kan tidak ada pangkatnya, berarti 5 pangkat 1. Sedangkan 125 itu bisa kita tuliskan menjadi 5 pangkat 3. Lalu di sini bilangannya kan sudah sama, ini 5, ini juga 5. Sedangkan pangkatnya itu berbeda, 3, 1. Maka rumusnya adalah yang belakang, pangkatnya yang belakang dibagi pangkatnya yang depan. Itu 3 bagi 1. Itu hasilnya 3. Dengan syaratnya, yang di atas sama yang di belakang sini harus sama. Kalau ini kan sama-sama 5. Nah, kalau tidak sama berarti tidak bisa dilakukan operasinya. Lalu, ini 1/125 log akar 25. Akar pangkat 7 dari 25. Kita bisa menuliskannya 1/125 dibentuk pangkat kemarin kan 125 itu kan 5 pangkat 3. Kalau dinaikkan menjadi 5 pangkat min 3. Sedangkan akar pangkat 7 dari 25 itu bisa kita tuliskan 5 pangkat 2/7. Karena di sini bilangan pokoknya 5, di sini juga 5, maka kita bisa langsung menghitung 2/7 dibagi minus 3, yaitu 2/7 dikali minus 3-nya dibalik, jadi min 1/3. Maka hasilnya adalah negatif 2/21. Seperti itu konsep dasarnya logaritma. Lalu yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma itu ada banyak. Sebelumnya ini bisa tampilkan 5 terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah A log 1 itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua A log A itu sama dengan 1. Kemudian yang ketiga A log B kali C itu bisa dipecah menjadi A log B ditambah A log C. Lalu yang selanjutnya kalau bentuknya ini kan perkalian, lalu kemudian bentuknya pembagian atau pecahan A log B per C, maka hasilnya adalah A log B min A log C. Lalu jika ada A pangkat N log B pangkat M, maka hasilnya adalah M per N dikali A log B. Lalu jika A-nya ini tidak memiliki pangkat, berarti artinya pangkatnya 1, maka A log B pangkat M itu bisa dituliskan M dikali A log B. Sebagai contohnya, kita akan kupas satu persatu sifatnya. Contoh yang pertama, 3 log 1 itu sama dengan 0. Maka kalau misalkan ada 5 log 1 itu juga sama dengan 0. Yang penting ini adalah log 1. Sininya berapapun itu tetap hasilnya adalah 0. Lalu yang kedua, 3 log 3. Syaratnya adalah sini bilangnya sama, sini A, kemudian sini 3, sini 3. 3 log 3 itu sama dengan 1. Dan atau log 10 itu juga 1 karena di sini artinya itu adalah 10. 10 log 10 itu 1. Kemudian yang sifat yang ketiga, yang sifat perkalian.
3 log 15 itu sama dengan 3 log 15 itu kan perkalian 3 kali 5. Maka bisa dipecah menjadi 3 log 3 ditambah 3 log 5. 3 log 3 itu kan 3, sini 3, seperti yang sifat kedua. 3 log 3 itu 1 ditambah 3 log 5. Karena sini 3, sini 5, maka tidak bisa kita selesaikan. Lalu yang selanjutnya sifat nomor 4 yaitu di sifat pembagian atau sifat per yaitu 3 log 3 per 5. Maka kita bisa pecah menjadi 3 log 3 min 3 log 5. 3 log 3 tadi 1. Ini 3 log 5. 3 log 5 tidak bisa dihitung. Lalu kemudian yang sifat yang kelima, yang pangkat 4 log 27. 4 itu kan bisa kita tuliskan 2 pangkat 2. Sedangkan 27 bisa kita tuliskan 3 pangkat 3. Maka 2 pangkat 2 log 3 pangkat 3. Lalu pangkatnya adalah M per N. M itu yang belakang. Berarti 3 per 2 dikali 2 log 3. Lalu kemudian jika ada log 9. Log 9 itu kan berarti log 3 pangkat 2. Maka bisa langsung saja kita tuliskan 2 log 3. Karena yang di sini kan pangkatnya kan 1 karena tidak ada 10 pangkat 1 artinya. Maka menjadi 2 per 1. 2 per 1 adalah 2. 2 log 3. Oke, seperti itu. Lalu melanjutkan sifat yang selanjutnya, sifat yang ke-6, 7, 8, dan 9. Jika ada A log B, maka kita bisa menuliskan langsung menjadi N log B per N log A. N-nya ini bisa juga tidak dituliskan. Jika tidak ditulis berarti artinya 10. Lalu sifat yang ke-7 ada A log B, B log C. Maka hasilnya adalah A log C. Ini syarat B-nya ini harus sama. Kalau C2, B yang Z juga 2, 3, 3. Seperti itu. Lalu yang ke-8 jika ada A log B, maka kebalikannya 1 per B log A. Lalu yang ke-9 jika ada A pangkat A log B, ini juga harus sama A dan A. Maka hasilnya adalah B. Sebagai contohnya, untuk yang ke-6, 2 log 3. Maka kita bisa menuliskan 5 log 3 per 5 log 2. Sini harus sama-sama N, atau di sini sama-sama 5. Atau bisa juga 7 log 3 per 7 log 2. Atau bisa juga log 3 per log 2. Tidak ditulis berarti artinya 10. Lalu yang selanjutnya 5 log 3 dikali 3 log 25. Berarti artinya adalah 5 log 25 karena di sini sama-sama 3, sudah sama ya 3. Maka langsung saja 5 log 25. 5 log 25 adalah 5 log 5 pangkat 2 yang artinya adalah 2 dibagi pangkat yang di sini tidak ada. 2 dibagi 1 yaitu 2. Kemudian contoh yang selanjutnya 2 log 3 maka sama dengan 1 per 3 log 2. Yang contoh yang ke-9 misalkan ada 2 pangkat 2 log 3 maka hasilnya adalah 3. Lalu jika ada 3 pangkat 27 log 4 maka bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3 pangkat 3. 27 kan 3 pangkat 3 log 4. Nah, di sini ini 3 pangkat 3-nya kita ubah terlebih dahulu. Kan di sini kan 3-nya pangkat 1 yang besar. Nah, kita harus mengubah pangkat yang ini juga menjadi pangkat 1. 3 dikalikan berapa biar jadi 1? Yaitu dikalikan 1 per 3. Kalau yang depan ini dipangkatkan 1 per 3, maka yang belakang ini juga dipangkatkan 1 per 3. Maka di sini kan 3 pangkat 3, tadinya 3 pangkat 3, kemudian dikalikan 1 per 3. Yang di sini 4 pangkat 1 tadinya, kemudian dikalikan 1 per 3. Maka menjadi 3 pangkat 3. Ini kan hasilnya 3 kali 1 per 3 kan 1. Satunya tidak bisa ditulis. Log 4 pangkat 1 per 3. Maka hasilnya adalah 4 pangkat 1 per 3. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk akar yaitu akar pangkat 3 dari 4. Seperti itu. Jika ada yang mau ditanyakan, selanjutnya kita ke contoh soalnya dari penerapan masing-masing sifat logaritma. Yang pertama, jika ada 3 log 36 dikali 6 log 81, maka kita harus mengubah terlebih dahulu, yaitu sini kan 36. Di
sini 6, maka kita harus samakan, sama-sama 6. Nah, kita bisa ubah menjadi seperti ini. 3 log 36 kan 6 pangkat 2, maka kita tulis 3 log 6 pangkat 2 dikali 6 log 81. Kemudian 2-nya ini menjadi di depan karena sifat logaritma tadi. Bisa dicek, itu ada sifat logaritma nomor 5 kalau tidak salah. Jadi 2-nya di depan, kita belah depan, 3 log 6 dikali 6 log 81. Lalu menjadi, kan ini sudah sama-sama 6, maka 3 log 81. 3 log 81 itu kan 3 pangkat 4. Maka kita bisa tuliskan 2 kali 3 log 3 pangkat 4. Sehingga 3 log 3 pangkat 4 kan hasilnya 4. Maka menjadi 2 kali 4, yaitu 8. Lalu yang selanjutnya, untuk nomor 2. Nomor 2 itu tentang penjumlahan logaritma. Nah, ini bisa kita selesaikan menggunakan sifat yang ketiga dan 4 tentang perkalian dan juga pembagian logaritma yang nantinya kita ubah menjadi bentuk penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, di sini kita mengubah dari penjumlahan ke yang perkalian. Nah, misalkan ada 2 log 50 ditambah 2 log 8 dikurangi 2 log 25 ditambah 2 log 4. Karena tidak bisa diselesaikan secara manual, maka kita ubah menjadi seperti ini. Berarti kan ini kan bentuknya penjumlahan. Kita bisa ubah menjadi 2 log 50 dikali 8. Lalu yang belakang menjadi 2 log 25 kali 4. Yang depan menjadi 2 log 400, yang belakang menjadi 2 log 100. Ini tandanya masih kurang. Kita ubah menjadi 2 log 400 per 100, yaitu 2 log 4. 4 yaitu 2 pangkat 2, sehingga hasilnya 2 log 2 pangkat 2 adalah 2. 2 dibagi pangkat yang di sini 1, itu 2. Nomor yang selanjutnya masih sama sifatnya. Jika ada 3 log 4 ditambah log 18 dikurangi log 72. Yang perlu kalian ingat di sini, 3-nya di sini tidak berada di atas, tapi berada di bawah, dan 3-nya itu besar. Kalau di atas kan biasanya kecil. Nah, sedangkan di sini basisnya itu tidak ditulis, artinya basisnya 10. Ini juga 10, ini juga 10. Sehingga, nah, berdasarkan sifat logaritma yang ada di nomor 5, jika 3-nya di depan seperti ini, berarti artinya kan 3 dikali log 4. Maka 3-nya ini merupakan pangkatnya dari yang 4 ini, maka kita bisa ubah menjadi log 4 pangkat 3. Lalu yang saya belakangnya masih sama, log 18 dikurangi log 72. Log 4 pangkat 3 adalah log 64, ditambah log 18 dikurangi log 72. Maka kita selesaikan dengan perkalian logaritma menjadi log 64 dikali 18 per 72, yaitu log 16. Log 16 itu kan 2 pangkat 4, maka bisa kita tulis jadi log 2 pangkat 4. 4-nya ini bisa kita pindahkan ke depan, jadi 4 log 2, seperti itu. Lalu yang selanjutnya nomor 4 ini berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini misalkan jika ada 2 log 7 itu A, maka 8 log 49 itu sama dengan berapa? Bagaimana menyelesaikannya? Caranya kita tuliskan 8 log 49. Itu kita ubah menjadi bilangan yang basisnya itu 2 dan juga numerusnya 7. Maka di sini kan 8 itu kan 2 pangkat 3, sedangkan 49 itu 7 pangkat 2. Maka bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 3 log 7 pangkat 2. Nah, menggunakan sifat logaritma yang nomor 5 itu menjadi 2 per 3 belakang per yang depan. 2 per 3 dikali 2 log 7. Sedangkan 2 log 7 itu adalah A, maka hasilnya adalah 2 per 3A. Sudah seperti itu saja. Jika ada pertanyaan, langsung hubungi saya melalui WhatsApp. Untuk yang selanjutnya, coba kerjakan latihan soal berikut ini.
Soalnya hampir sama dengan yang ada di contoh-contohnya, nanti bisa dibuka lagi mengenai sifat-sifat logaritma dan contoh-contoh sebelumnya. Baik, mungkin cukup sekian untuk materi pertemuan keempat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.